Selamat malam, kami dari kelas TI 4301 yang dari kelompok E yang beranggotakan Adita Nailatul Fadila, Rania Emira Derajat, Jian Nabila, dan Muhammad Al-Haki akan membahas tentang tugas besar pemodelan sistem. Selanjutnya ada problem situation yang dialami oleh PT Model. Pertama adalah proses. PT Model memproduksi dua jenis produk alat elektronika, yaitu oscilloscope dan voltmeter. Struktur pada PT Model ada direksi perusahaan, pimpinan perusahaan, direktur utama, manajer produksi, manajer pemasaran, gedung, dan mesin yang digunakan. Selanjutnya adalah konflik. Perusahaan akan memenuhi permintaan pasar namun dengan harga kualitas yang bersaing. Kemudian PT Model tidak bisa memenuhi permintaan, maka penjualan produk akan menurun. Ketiga, perusahaan pesaing menawarkan harga yang lebih murah. Dan yang keempat adalah dilakukan pemindahan karyawan, tetapi karyawan memerlukan proses belajar yang bisa disebut training. Kemudian ada uncertainties atau jumlah permintaan pasar dan biaya produksi. Selanjutnya adalah aksi reaksi. Manajer produksi merencanakan produksi pabriknya untuk 1 bulan ke depan. Direksi perusahaan menetapkan program cost reduction dalam rangka memelihara dan meningkatkan keuntungan. Pimpinan perusahaan menggalakkan program perbaikan proses. Dan direktur produksi menyarankan kepada manajer untuk melakukan outsourcing. Selanjutnya adalah controls yang terdiri dari perencanaan jumlah pabrik, jumlah pemesanan bahan baku, jumlah karyawan, dan kapasitas kerja. Selanjutnya adalah goals and aim, yaitu memenuhi permintaan pasar dengan menekan ongkos produksi dan inventory, tetapi tidak mengurangi kualitas produksi. Selanjutnya adalah worldview. PT Model merupakan perusahaan yang memproduksi alat elektronik oscilloscope dan voltmeter yang melakukan strategi untuk menjadi market leader. People PT Model terdiri dari direksi perusahaan, direktur utama, direktur produksi, manajer pemasaran, karyawan, dan konsumen. Relationship PT Model yaitu mengambil kebijaksanaan untuk meminimumkan kehilangan penjualan, menyelesaikan masalah, dan dengan meminimumkan ongkos dengan melakukan outsourcing, melakukan kerjasama berjangka panjang, melakukan 3 kolaborasi, 3 distributor produk. Yang terakhir ada research yang terdiri dari direksi perusahaan, seluruh karyawan PT Model, dan distributor. Berikut merupakan komponen dari risk factor yang terdiri dari 2 kategori, yaitu struktur dan proses. Berikut merupakan diagram dari risk factor. Berikut merupakan hierarki sistem yang terdiri dari internal narrow system, internal wider system, narrow system, wider system, environment, wider environment, dan irrelevant environment. Analisis stakeholder. Tidak puas dengan kondisi saat ini. Dari data yang sudah didapatkan menunjukkan bahwa rata-rata inventory per minggu relatif rendah, yaitu 100 unit untuk produk O dan 200 unit untuk produk V. 2. Mampu menilai kapan goals tercapai. Dengan memperhatikan tujuan perusahaan tersebut, manajer produksi sekarang ini sedang merencanakan produksi pabriknya untuk 1 bulan ke depan. Punya kontrol pada beberapa problem situation. 1. Ada analisis aspek pasar. 2. Analisis aspek finansial. 3. Analisis aspek cost. Selanjutnya problem customer, yaitu PT Model dan konsumen. Problem user, pegawai PT Model. Problem analisis, Alta, Frania, Jihan, dan Adita. 6 elemen masalah, pengambilan keputusan, direktur. Tujuan pengambilan keputusan objektif meminimasi ongkos produksi dan maksimasi profit yang didapatkan perusahaan. Kriteria perusahaan yaitu pengurangan biaya overhead, ongkos, dan inventory. Input kendali alternatif jalur aksi, jumlah permintaan, jumlah suplai barang, dan harga jual produk. Konteksnya yaitu workstation. Untuk influence diagram, terdapat simbol rectangle, melambangkan control input, decision rules.
Nah, pada komponen dalam sistem ini, yaitu ada jumlah unit produk V dan O, jam kerja produk V dan O, jam kerja lembur produk V dan O. Untuk lambang cloud, itu jenis komponennya itu uncontrollable input data dan constraint. Untuk komponen dalam sistemnya yaitu ongkos bahan baku unit V, ongkos bahan baku unit O, jumlah pelatihan, biaya outsource WS circuit board unit V dan O, biaya outsource WS chassis unit V dan O, biaya overhead unit V dan O, biaya tenaga kerja unit V dan O, biaya tenaga kerja lembur unit V dan O, harga jual produk V dan O, ongkos inventory V dan O. Untuk simbol lingkaran itu melambangkan sistem variabel, komponen atribut, dan state variable value yang menjelaskan ini total biaya bahan baku, total biaya pelatihan, total biaya outsource, total biaya overhead, total biaya tenaga kerja, total harga jual, dan total biaya inventory. Untuk lambang oval itu melambangkan output, yaitu profit. Berikut merupakan influence diagramnya. Selanjutnya ada tabel model matematis yang terdapat 32 macam. Berikut ada solusi pertama. Yang pertama ada total harga jual produk, yaitu yang diperoleh dari THJ sama dengan HJV kali JUV tambah HJP kali JUO, dan didapatkan hasil senilai Rp4.764.750.000. Yang kedua ada total biaya bahan baku yang diperoleh dari rumus TBB sama dengan OBBV kali JUV tambah OBBO kali JUO, dan mendapatkan hasil Rp1.547.500.000. Yang ketiga ada total biaya overload, jadi dari rumus TBV sama dengan BVV kali JUV tambah BVO kali JUO, dan dia dapatkan hasil sebesar 235.950 juta. Dan yang keempat ada total biaya inventory yang didapatkan hasil dari rumus TBI sama dengan OIV kali JUV tambah OIO kali JUO, dan didapatkan hasil TBI sama dengan 29.875.000. Yang kelima ada total biaya tenaga kerja yang didapatkan dari hasil rumus TBTK sama dengan JKPV kali BTKV tambah JKPO kali BTKO ditambah JKLV kali BTKLV tambah JKLO kali BTKLO, dan didapatkan hasil sebesar 168.234.375.000. Yang keenam ada total profit yang didapatkan dari hasil rumus TP sama dengan THJ kurang TBBB tambah TBV tambah TBTK tambah TBI, dan didapatkan hasil sebesar Rp2.783.190.625. Selanjutnya solusi 2. Untuk solusi 2, harga jual produk dan total biaya bahan baku sama dengan solusi 1. Yang ketiga, total biaya inventory didapatkan dari rumus OIV dikali JUV ditambah OIO dikali JUO dengan hasil 29.875. Selanjutnya, total biaya pelatihan yaitu 25 juta. Yang kelima, total biaya outsource didapatkan dari rumus BOV ditambah BOCV dikali JUV ditambah BOO ditambah BOCO dikali JUO dengan hasil 1.225.000.000. Selanjutnya, total biaya tenaga kerja didapatkan dari rumus JKPV dikali BTKV ditambah JKPO dikali BTKO dengan hasil 144.93.750
dan total profitnya dihasilkan 1.793.281.250.000 rupiah. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan model matematis dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh profit atau keuntungan masing-masing solusi. Solusi 1 menggunakan alternatif penambahan waktu kerja. Dengan menggunakan data yang ada, diperoleh profit atau keuntungan yang didapatkan perusahaan sebanyak Rp2.783.190.625. Sedangkan solusi 2 yang menggunakan alternatif outsourcing dan training mendapatkan profit sebesar Rp1.793.291.250 dapat disimpulkan bahwa solusi 1 menghasilkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan solusi 2 dengan selisih sebesar Rp999.909.375. Maka solusi optimal yang sebaiknya digunakan PT Model yaitu solusi 1, di mana dilakukan penambahan waktu kerja untuk menyelesaikan masalah PT Model. Sekian dari kelompok E. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.